Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur untuk menghadiri beberapa acara, salah satunya pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Dalam pelaksanaan pemilu 2024, Wapres meminta semua aparat bersifat netral. Dalam rangka gotong royong kerja target penurunan stunting, Wapres mencanangkan gerakan beres, yaitu bersama entaskan stunting. Inilah rangkaian kegiatan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI bersama saya, Ragi Lestari. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 23 Oktober 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Menggunakan pesawat khusus kepresidenan Boeing 737-400 TNI Angkatan Udara, Wapres beserta rombongan lepas landas dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma menuju Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan. Di antara acara Wapres yang dihadiri adalah Silatnas ke-7 Konsen di Kalimantan Timur dan pengukuhan KDIKS Provinsi Kalimantan Tengah. Selasa 24 Oktober 2024, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri acara silaturahmi nasional atau Silatnas ke-7 Kontak Santri Agribisnis Indonesia atau Konsain di Pondok Pesantren Syekhona Holil di Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur. Di acara ini, Wapres menyampaikan kemajemukan yang ada di Indonesia selain merupakan modal dalam mempersatukan bangsa, juga dapat menjadi pemecah apabila tidak disikapi dengan baik, khususnya saat ini menjelang pemilihan umum 2024. Kemajemukan preferensi dalam memilih calon pemimpin berpotensi menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, seluruh masyarakat termasuk santri harus bijak dalam menghadapi permasalahan ini agar tidak terpecah belah. Wapres menegaskan provokasi ini semata-mata dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab yang hanya ingin melihat perpecahan di Indonesia. Dengan demikian, kehati-hatian merupakan sebuah keniscayaan. Santri itu hafazatul watan, penjaga tanah air. Bagi kita itu menjadi penting, menjaga tanah air, menjaga negara. Karena para ulama sudah mengatakan bahwa hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Oleh karena itu, para santri, para ulama itu tidak takut berjuang, bahkan tidak takut mati ketika membela perjuangan. Santri sudah mulai berjuang untuk memerdekakan negeri ini sejak akhir abad ke-19. Ketika terjadi pemberontakan, selain Pangeran Diponegoro, geger Cilegon di Banten, itu semua oleh Profesor Sartono di Kartodirejo ahli sejarah mengatakan itu adalah religious revival, kebangkitan agama. Tapi saya bilang itu kebangkitan Islam, Islamic revival. Tapi lebih tepat lagi adalah kebangkitan kiai dan para santri pada ketika itu. Usai acara silaturahmi nasional Silatnas ke-7 Kontak Santri Agribisnis Indonesia Konsain, Wapres memberikan keterangan media terkait beberapa isu di tanah air. Wapres memberikan tanggapan terkait beberapa informasi yang berkembang di tanah air, di antaranya tanggapan soal pertanyaan awak media terkait survei dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menyebutkan tingkat kepercayaan publik kepada semua lembaga negara menurun di kisaran 50% pasca putusan Mahkamah Konstitusi atau MK mengenai usia calon presiden dan calon wakil presiden. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan kinerja pemerintah tidak seharusnya menurun dengan adanya putusan MK. Sebab menurutnya kedua isu ini tidak memiliki relevansi. Wapres tetap mengajak dan mendorong segenap penyelenggara pemerintah untuk terus bekerja secara optimal menuntaskan permasalahan-permasalahan rakyat. Ya, saya akan mengajak, mendorong untuk bekerja keras, optimal, fokus kerja untuk bisa mengembalikan. Ya, dengan bekerja itu kan orang nanti kita harapkan
timbul kepercayaan bahwa pemerintah ini ya bekerja dengan baik dan memperhatikan masalah-masalah yang menjadi dihadapi oleh rakyat. Ya, semuanya kita, kemudian pemerintah daerah, gubernur, semua, ya, bupati, wali kota, kita kerja keras supaya kepercayaan kita tidak turun, ya, bahkan naik. Ya, jadi jangan sampai karena ada hal-hal yang sedikit yang sebenarnya tidak ada relevansinya dengan kerja pemerintah. Ya, itu kan hal lain. Ya, kinerjanya itu tidak terkait dengan itu kan. Kinerja satu masalah, itu satu masalah. Saat dimintai tanggapan oleh awak media mengenai netralitas pemerintah pada pemilu mendatang, Wakil Presiden Maruf Amin meminta seluruh jajaran untuk bersikap sesuai aturan dan tetap mengedepankan kepentingan rakyat, bukan kelompok. Wapres menegaskan imbauan ini juga berlaku untuk semua aparat yang secara langsung dan tidak langsung bersinggungan dengan pemilu 2024. Wapres juga mengingatkan Capres dan Cawapres yang telah mendaftar dan para pendukungnya masing-masing kontestan agar tidak bertindak di luar ketentuan yang berlaku. Menurutnya, apabila semua pihak mampu berkomitmen untuk bertindak sesuai aturan yang ada, maka pemilu akan berjalan dengan baik tanpa adanya kecurangan. Ya, kita mengajak semua jajaran untuk yang terlibat ya dalam soal pemilu bertindak sesuai aturan, kemudian bersikap netral ya dan tidak memihak kepada siapapun ya. Baik itu tentu pemerintah daerah sampai ke bawah, keamanan ya, dari pihak keamanan, dari penyelenggara pemilu dan juga badan pengawasnya supaya bekerja dengan baik. Kemudian juga pimpinan-pimpinan partai harus berjalan secara apa yang ditetapkan oleh aturan, kemudian juga ya para kontestannya sendiri, kemudian para relawannya supaya juga jangan tentu melampaui batas. Nah, kalau semua itu berjalan di atas aturan, saya kira kita pastikan bahwa akan berjalan dengan jujur dan adil. Nah, pengawas supaya lebih tegas, siapa yang melanggar cepat diberi peringatan. Saya kira itu semua, dan saya mengajak semua supaya patuh pada aturan main yang sudah disepakati. Saya kira itu. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang sama, usai melakukan kegiatan di Kalimantan Timur, Wapres melanjutkan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah, yaitu menghadiri acara pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam sambutannya, Wapres menuturkan prospek ekonomi syariah yang begitu menjanjikan telah menarik banyak negara untuk mengadopsinya ke berbagai praktik bisnis. Bagi umat Islam, ekonomi syariah adalah sebuah pilihan wajib. Namun dengan sifatnya yang inklusif dan universal, ekonomi syariah sejatinya merupakan ekonomi yang rahmatan lil alamin. Jadi sifatnya inklusif, bukan hanya kepentingan umat Islam, tapi untuk seluruh umat manusia. Wapres menegaskan pemerintah secara serius mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah karena kemampuannya dalam menyokong penguatan ketahanan ekonomi nasional. Provinsi Kalimantan Tengah berperan strategis sebagai salah satu daerah penyangga ibu kota negara Nusantara. Daerah-daerah penyangga termasuk Kalimantan Tengah dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata dan berkelanjutan. Ini adalah berkah sekaligus peluang besar yang harus dikelola secara optimal. Kalimantan Tengah, ini mestinya Kalimantan Tengah itu sebenarnya tadinya itu bakal calon, tapi tidak jadi karena memang tapi digeser sedikit saja di Kaltim, tapi masih dekat dengan Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah mesti bergegas baik mempersiapkan infrastruktur, sarana prasarana dan SDM maupun menggali sektor-sektor potensial termasuk sektor perdagangan lintas wilayah. Kalimantan Tengah memiliki falsafah isen mulang. Ya, betul ya, isen mulang yang artinya pantang menyerah. Rabu 25 Oktober 2023, pada pagi hari, Wapres melakukan kegiatan olahraga dan menyapa warga di kawasan Kampung Pelangi, Kelurahan Baru, Kabupaten Kota Waringin Barat, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Warga tampak bersemangat dan menyerbu ingin bersalaman dengan orang nomor 2 di Republik ini dan sempat membuat Pas Pampres sedikit kewalahan namun tetap siaga untuk mengamankan. Sebagai informasi bahwa warga setempat juga menamai kampung ini dengan julukan Kampung Sega. Sega
Warga adalah bahasa sehari-hari orang Pangkalan Bun, berarti cantik dan indah. Warna-warni mencolok menghiasi bangunan dinding rumah dan atap rumah. Bagian tembok di sisi kiri dan kanan bibir gang dicat serupa. Berbagai mural motif khas Dayak dapat dijumpai di rumah-rumah warga di sepanjang jalan. Siang harinya, Wapres menghadiri peresmian proyek Citra Borneo Indah Group di Kalimantan Tengah. Dalam sambutannya, Wapres menyampaikan bahwa bumi Indonesia dikaruniai oleh Tuhan kekayaan alam yang luar biasa dan tersebar di berbagai wilayah dengan wujud beragam, tak terkecuali pada sektor perkebunan, peternakan, hingga pariwisata. Di sektor perkebunan, Indonesia menjadi penghasil sawit terbesar di dunia. Kalimantan Tengah sendiri menyumbangkan sekitar 7 dari 45 juta ton produksi kelapa sawit nasional tahun 2022. Pengolahan kelapa sawit saat ini sudah menjadi salah satu industri strategis nasional yang menghidupi hingga 20 juta jiwa. Di sektor peternakan, pemerintah tengah berupaya mencapai target populasi sapi peras 1,8 juta ekor tahun 2023 guna memenuhi 60% kebutuhan susu nasional dari susu segar dalam negeri. Selanjutnya, sektor pariwisata juga menjadi penopang perekonomian Indonesia. Jumlah kunjungan wisata mancanegara dan domestik pasca pandemi juga mulai kembali meningkat. Pemerintah terus mendorong pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui Bangga Berwisata di Indonesia dan Bangga Buatan Indonesia. Saya melihat Kalimantan Tengah mulai menggalakkan pengembangan industri pariwisatanya. Kota Waringin Barat dengan keindahan wilayahnya menjadi etalase Kalimantan Tengah melalui kehadiran Taman Nasional Tanjung Puting, Kerajaan Waringin, Pantai Kubu, Istana Kuning, dan lain-lain. Berbagai potensi di sekitar perkebunan, peternakan, hingga pariwisata ini tentu harus dimanfaatkan secara baik dan bijak untuk kesejahteraan masyarakat, tapi juga dengan tetap memperhatikan asas lestari di dalam pengelolaannya. Wapres juga menegaskan penggunaan model dan teknologi yang tepat serta tata kelola yang baik diharapkan mampu mendorong keberhasilan yang dapat diadopsi daerah lain sekaligus meningkatkan minat investor. Kamis 26 Oktober 2023, Wakil Presiden Maruf Amin menjadi keynote speaker di acara pencanangan inisiatif Gotong Royong Akselerator Entas Stunting dan Kemiskinan Ekstrim 2023. Dalam sambutan kunci di acara ini, Wapres menuturkan bahwa pemerintah telah melaksanakan program percepatan penurunan stunting selama 5 tahun sejak 2018. Pemerintah punya waktu 1 tahun ke depan untuk mencapai target prevalensi stunting 14% pada 2024. Berbagai upaya sudah dilakukan mulai dari penajaman, perbaikan cakupan dan kualitas intervensi spesifik dan sensitif hingga perbaikan sistem pendataan dan pelaporan. Pemerintah juga memastikan keterlibatan aktif berbagai lembaga non-pemerintah seperti dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga filantropi, mitra pembangunan, LSM, dan sebagainya. Dalam rangka gotong royong kejar target penurunan stunting, Wapres canangkan gerakan beres, yaitu bersama entaskan stunting. Berikut arahan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Saya ingin memberikan beberapa arahan. Pertama, program yang dilakukan mesti melengkapi apa yang sedang dijalankan pemerintah. Koordinasikan secara intensif dengan kementerian lembaga teknis dan juga pemerintah daerah untuk menghindari tumpang tindih antar program. 2 program harus dilaksanakan di lokasi prioritas yang tinggi prevalensi stuntingnya atau jumlah anak stuntingnya agar dapat membantu menurunkan prevalensi secara signifikan dan tepat sasaran. Ketiga, program berbentuk aksi nyata yang menyasar langsung pada kelompok sasaran prioritas sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh kelompok tersebut. Keempat, tempatkan penerima manfaat dan pelaku di tingkat masyarakat sebagai pelaku utama pelaksanaan program. Libatkan mereka dalam setiap tahapan pelaksanaan sehingga muncul rasa memiliki dan kebanggaan dari masyarakat. 5, strategi keberlanjutan mesti disusun
disusun sejak awal pelaksanaan program sehingga masyarakat bersama Pemda dapat melanjutkan inisiatif yang baik itu. Di hari yang sama, Wapres menghadiri acara peresmian pembukaan Indonesia Syariah Economy Festival atau ISEF ke-10 tahun 2023 di Jakarta. Dalam sambutannya, Wapres menyampaikan teknologi transversal menjadi penggerak utama pertumbuhan global di masa depan. Tanpa adanya inisiatif strategi untuk mempercepat implementasi teknologi transversal, Indonesia diperkirakan tidak akan optimal dalam pencapaian target PDB pada tahun 2045. Selain mengakselerasi adaptasi teknologi dan digitalisasi, Wapres juga meyakini ekonomi dan keuangan syariah sebagai potensi yang luar biasa yang dimiliki Indonesia untuk menerbangkan ekonomi nasional. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan di pusat dan daerah, termasuk Bank Indonesia, telah melakukan upaya serius untuk mengembangkan sektor ini. Untuk itu, pada perhelatan ISEF yang sangat penting ini, saya ingin menyampaikan pesan kepada seluruh pegiat ekonomi syariah. Pertama, tingkatkan dan perluas pemanfaatan digitalisasi dan inovasi digital sebagai penggerak utama akselerasi pengembangan ekonomi syariah yang akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri halal. Saya mengapresiasi pengembangan platform aplikasi Satu Wakaf Indonesia yang hari ini akan diluncurkan. Ini adalah salah satu wujud digitalisasi di sektor dana sosial syariah yang akan meningkatkan kualitas dan kapasitas pengelolaan wakaf. Kedua, saya minta tingkatkan terus literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah, setidaknya untuk mencapai 50%. Ini akan berkorelasi dengan meluasnya pangsa pasar ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Jumat 27 Oktober 2023, Wakil Presiden Maruf Amin menghadiri Seminar Nasional Ekonomi Syariah di Gedung Menara Syariah Pantai Indah Kapuk atau PIK 2, Tangerang, Banten. Dalam sambutannya, Wapres menyampaikan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional menuntut kerjasama lintas sektor dan pemangku kepentingan terkait karena potensi dan sumber daya yang dikelola sangat besar, termasuk juga klaster yang mesti dikembangkan cukup beragam seperti industri produk halal, jasa keuangan syariah, dana sosial syariah, serta bisnis dan kewirausahaan syariah. Wapres menambahkan, sama halnya dengan kawasan Islamic Financial Center PIK 2 yang dibangun sejak 2019 sebagai ikhtiar bersama untuk menghadirkan ekosistem yang diharapkan menjadi magnet sekaligus barometer ekonomi dan keuangan syariah bertaraf internasional. Wapres berharap kawasan terintegrasi ini kelak menjadi ikon Indonesia, terutama di sektor keuangan syariah, bahkan lebih maju dibanding pusat keuangan Islam yang lebih dulu hadir di Dubai, Astana, Qatar, dan negara lainnya. Di hari yang sama, Wakil Presiden Maruf Amin menghadiri acara pembukaan Festival Pelatihan Vokasi tahun 2023 di Jakarta. Dalam sambutannya, Wapres menyampaikan berbagai kajian memprediksi Indonesia memiliki peluang untuk keluar dari posisi negara berpenghasilan menengah dan masuk menjadi 5 besar ekonomi dunia. Indonesia dinilai mempunyai beragam aset esensial yang diperlukan untuk mewujudkan visi tersebut. Salah satunya adalah berlimpahnya SDM angkatan kerja berusia muda dan cakap digital. Namun, saat yang sama, kita masih memiliki tantangan yang tidak ringan. Surplus angkatan kerja ini mesti dibarengi dengan meningkatnya produktivitas dan daya saing. Bonus demografi seyogyanya mampu menjadi kekuatan besar yang menggerakkan kemajuan ekonomi bangsa, bukan malah membebani. Pembangunan SDM unggul ini butuh komitmen yang tinggi serta sinergi lintas pemangku kepentingan. Upaya penghapusan kemiskinan ekstrim terus dilakukan tidak hanya melalui pengurangan beban pengeluaran, tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Salah satunya yakni pelatihan
vokasi guna meningkatkan kapasitas masyarakat. Dari perspektif ketenagakerjaan, penguatan pelatihan vokasi merupakan suatu respon kebijakan dalam rangka memenuhi permintaan angkatan kerja di berbagai sektor industri, termasuk sektor jasa dan pasar kerja global yang semakin kompetitif. Komitmen pemerintah sangat kuat untuk menciptakan tenaga kerja Indonesia yang produktif dan berdaya saing, termasuk menyediakan payung hukum, penguatan kebijakan berupa Perpres tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Akselerasi revitalisasi tersebut perlu terus disinergikan sehingga tidak hanya fokus pada peningkatan akses dan mutu, perencanaan revitalisasi juga harus membenahi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi sehingga terus relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Demikian rangkaian kegiatan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Saya, Ragi Lestari, melaporkan. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia.